Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Josina Taneo, mewakili teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami mengenai anak tunalaras. Bagian yang pertama mengenai kepribadian anak tunalaras. Tunalaras adalah ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku, dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Ciri yang tampak menonjol pada anak tunalaras antara lain kurang percaya diri, kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, beberapa di antaranya hiperaktif, dan sering melakukan bentrokan atau berkelahi. Jadi anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang berkelainan, yang tidak memiliki sikap, suka melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial, kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok maupun orang lain, mudah terpengaruh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Bagian yang kedua mengenai perkembangan emosi anak tunalaras. Perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi secara tepat dan mengendalikan diri yang kurang, sehingga mereka sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosinya ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang ketiga mengenai perkembangan sosial anak tunalaras. Lingkungan yang menyenangkan mendorong timbulnya perasaan mempercayai sesuatu. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang kurang menyenangkan akan menimbulkan perasaan yang tidak mempercayai sesuatu. Anak tunalaras mengalami hambatan dan melakukan interaksi sosial, tetapi ini bukan berarti mereka sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk ketidakmampuan anak tunalaras dalam melalui interaksi sosial yang baik dengan lingkungan disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah suatu kesulitan. Apabila berhasil sekalipun, mereka akan bergantung pada seseorang yang pas. Akhirnya dapat berhasil menjalin hubungan sosial dengan mereka. Bagian yang keempat mengenai peran bimbingan konseling bagi anak. Tujuan layanan dasar bimbingan dan konseling adalah membantu seluruh siswa mengembangkan seluruh keterampilan dasar untuk kehidupan, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Pengajaran dalam layanan dasar bimbingan dan konseling ini diawali sejak peristiwa siswa-siswa ABK masuk sekolah dengan materi yang diselaraskan dengan usia tahap perkembangan siswa. Dalam program bimbingan dan konseling dapat diaplikasikan untuk penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Perlu kita pahami bahwa suatu disiplin ilmu saja untuk menangani permasalahan anak, fondasi secara fisik telah mengalami gangguan yang tentunya akan mempengaruhi interaksi dengan lingkungan di mana anak tersebut dibesarkan. Hal tersebut juga diperlakukan mengenai fakta tentang suatu perkembangan anak. Bagian yang kelima mengenai klasifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasi sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan yang mengalami gangguan emosi. Tiap jenis anak tersebut dapat dibagi lagi sesuai besar dan ringannya kelainan yang dialaminya. Yang pertama,
Anak pada kelompok ini bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak mampu diselesaikannya mereka. Mudah sekali dihadapi permasalahan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif. Yang kedua, menurut Children with, anak pada kelompoknya mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.